Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wangga Persatuan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wangga Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar beserta seluruh jajaran pengurusnya. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan di bulan ini Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan se-Jawa Timur rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan materi yaitu pentingnya niat dalam mengawali semua ibadah. Niat adalah kunci dan dasar untuk mengawali suatu perbuatan. Niat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ibadah dan apalagi keabsahan dalam ibadah. Hadis Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang diniatkan. HR Muslim. Secara garis besar, hadis ini membahas bahwa amal kebaikan tergantung pada niat pelakunya. Jika tujuannya ikhlas karena Allah dan Rasulullah, maka amalnya akan tertuju kepada Allah. Namun, jika amalnya hanya untuk manusia, maka dia akan mendapatkan pujian dari manusia pula. Ketika menjalankan ibadah, kita berniat mencari ridho Allah, maka energi yang kita keluarkan adalah energi positif, dan tentu itu akan berdampak pada pola pikir dan kinerja yang positif juga. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu Dharma Wanita se-Jawa Timur rahimakumullah. Dari paparan di atas, kita tahu bahwa fungsi niat dalam menjalankan ibadah yang pertama, yaitu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, yaitu membedakan tujuan seorang muslim dalam mengerjakan ibadah. Entah itu niatnya mendapatkan ridho Allah atau sekedarnya ingin dipuji orang lain. Nah, sekarang kapan waktunya untuk berniat? Nah, niat itu dilakukan ketika awal beribadah atau mengawali ibadah. Sebagai contoh, sebelum kita melaksanakan puasa, tentunya pada malam hari kita akan berniat. Begitu juga ketika kita akan menjalankan sholat, tentunya kita akan melaksanakan ini sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Jawa Timur rahimakumullah. Sangat luar biasa pentingnya niat dalam mengawali suatu ibadah. Dan kita juga tidak membatasi bahwa ibadah itu hanya sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Akan tetapi seluruh aktivitas yang kita kerjakan, kalau kita niatkan untuk Allah, mencari ridho Allah, tentu akan berdampak positif dan akan mempunyai nilai ibadah. Contoh kita sebagai seorang ibu, memasak, kemudian membimbing anak, melayani suami, itu semua kalau kita niatkan ibadah, dan semuanya akan menjadi nilai ibadah untuk kita. Kita sebagai guru, itu pun juga kalau kita niatkan sebagai ibadah, niat ibadah, insya Allah, semuanya akan menjadi amal kebaikan untuk kita. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Jawa Timur rahimakumullah, sangat penting sekali kiranya niat untuk mengawali sebuah ibadah. Semoga ini bisa menginspirasi kita, menata diri kita untuk mengawali semua pekerjaan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan dengan niat semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.